wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita akan memulai kajian kitab balaghah kita, yang mana buku balaghah karangan Guru ini berjudul Ahsanul Uslub wa Siyaqah fi Fahmil Fasaha wal Balaghah. Dalam buku ini pada muqaddimah Guru menjelaskan sedikit tentang pengertian balaghah, maudhu'nya dan faidahnya. Dan pada pasal pertama beliau membahas tentang fasahah. Apa itu fasahatul kalam, fasahatul kalima, wa fasahatul mutakallim. Selanjutnya ada juga membahas tentang al-balaghah, al-balaghatul kalam wal balaghatul kalima wa balaghatul mutakallim. Dan ini merupakan kajian pertama kita dalam kitab balaghah. Dan alhamdulillah yang akan membawakan atau yang akan mengkaji kitab balaghah ini Al-Ustaz Ad-Doktora Hajjah Haniyah Muhtar LCMA. Kepada beliau saya persilahkan dengan hormat. Tafadhal, Kak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karramal insan bi bara'atil mantiqi wa fasahatil lisan. Wassalatu wassalamu ala man khassa bi kamali balagatil kalam sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi himam. Ya, pendahuluan itu kita bisa lihat ya dalam muqaddimah dari kitab Andre Gurutta Ki Haji Abdurrahman Abu Dale. Mungkin sebelumnya ya kita memulai membaca kitab ini, terlebih dahulu kita kirimkan Al-Fatihah kepada Andre Gurutta. Wala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, jadi pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren DDI Abrat yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk atau mengkaji kitab ini, kitab Andre Gurutta yang diberi judul ini ya, Ahsanul Uslubi Wassiyaqah fi Fannil Fasahati wal Balaghah. Ya, jadi kalau kita lihat kitab ini ya, ini merupakan yang dicetak udah cetakan ketiga ini ya, Tubi'a bi at-Taba'ah Khairiyah, cetakan Pare-Pare kayaknya ini ya, di Matba'ah Khairiyah. Ini yang dimiliki oleh, yang sudah di-scan oleh Pondok Pesantren DDI Abrat.
Ya. Dalam pembukaan kitab ini, ya tadi sudah disampaikan oleh Saudari Rahmia bahwasanya kitab ini berbicara tentang ilmu balaghah, ya, dan beberapa pembahasan yang di dalamnya, dan ini juga dalam muqaddimah pada dasarnya pada sebuah kitab, ya, akan dijelaskan di muqaddimah kitab itu tentang isi. Mengatakan fahadha kitab samaituhu ahsanul uslub wasiyagha fi fununil fasahati wal balagha. Ya, kalau kita lihat di dalamnya ini ada sedikit perbedaan nama, ya. Di sini fi fununil fasaha wal balagha. Kalau tadi di sampulnya fi fannil fasahati wal balagha. Ya, di sini beliau menggunakan uslub jamak di sini funun. Jamak dari kata fan. Ya. Wada'tuhu litullabil madaris tsanawiyah. Kata Andre Gurutta, ini disusun untuk santri madrasah sanawiyah liyu'inahum ala talaqqi ilmi balaghah. Ya. Untuk membantu para santri dalam belajar, ya, ilmu balaghah nanti fil madarisil aliyah. Jadi ini dasarnya, ya, yang disusun oleh Andre Gurutta. Warattabtuhu ala wifqil manahijil madrasiyah. Kemudian disusun berdasarkan kitab madrasi, ya, kitab buku ajar, ya, sehingga hatta yatayassara lil muallimil ifada walitullabil istifada. Subhanallah, ini bahasanya Andre Gurutta, ya. Masju', ya, ada bersajak, ya, sehingga itulah memang yang nanti akan kita lihat dalam kajian-kajian selanjutnya dalam balaghah. Nah, ini hatta yatayassara lil muallimil ifadah, ya, agar para pengajar yang mengajarkan kitab ini itu bisa mudah, ya, menyampaikannya, dan begitu pula para santri itu mudah mengambil faedah, ya, dari kitab ini. Kemudian kata Gurutta waja'altuhu salasata ajza. Ya. Ini ada tiga juz, ya. Al-juz'ul awal fi fannil ma'ani. Ya, seperti kita ketahui, ya, dalam balaghah sejak zaman As-Sakkaki, ya, dalam kitabnya Miftahul Ulum, itu dibagi balaghah menjadi tiga, yaitu ma'ani, bayan, dan badi. Nah, kalaupun kita misalnya nanti melihat secara historis balaghah itu, pada awalnya balaghah itu sebagai fan itu tidak dibagi-bagi menjadi bagian-bagian ini, ya, fanul ma'ani, fanul bayan, dan fanul badi. Tapi dia secara secara terintegrasi secara keseluruhan. Nah, kemudian ditutup ini, ya, wal juz'us tsani fi fannil bayan wal juz'us tsalis fi fannil badi. Nah, yang kitab ini yang kita baca ini baru di juz al-awwal. Nanti ada di akhir dari kitab ini disebutkan wayalihi al-juz'us tsani, ya. Jadi bisa kita lihat di daftar isi dari kitab ini, seperti tadi yang disebutkan oleh Saudari Rahmia, bahwasanya kitab ini muhtawayatnya, ya, ada Fatihatul Kitab tadi yang saya baca, kemudian nanti ada muqaddimah. Muqaddimahnya itu terdiri dari ta'rif, kemudian maudu dan faidahnya, fi mabadi ilmil balaghah. Kemudian ini ada usul, ya,
Al-faslul awal fil fasaha, fasahatil kalimah, fasahatil kalam, fasahatil mutakallim. Kemudian al-faslus tsani fil balaghah. Di sini ada balagatul kalam, balagatul mutakallim, dan selanjutnya masuk kepada fannul awal, al-fannul awal yaitu ilmu ma'ani. Ya, kalau berbicara tentang ilmu ma'ani ya al-khabar wal insya ya. Al-khabar wal insya ini ya karena uslub itu hanya dua, ada uslub khabari, ada uslub insya'i ya. Nanti akan kita kaji pada bab-bab selanjutnya. Di sini ada beberapa mabahis, ada arkanul jumal, kemudian al-ard min ilqa'il khabar, al-gharad min ilqa'il khabar ya. Jadi ada tujuan bagaimana kita menyampaikan suatu berita itu ada tujuannya, kemudian tarik ilqa'il khabar, ada cara menyampaikan berita atau ya suatu kabar ya. Kemudian ada jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah, taksimul insya. Kemudian masuk kepada uslubul insya. Insya itu ya ada insya talabi yang terdiri dari amar, nahi, istifham, tamanni, nida. Kemudian selanjutnya ada bab az-zikr wal hazf. Ya, ini fil isnad ya, dalam isnad itu ada musnad ilai, kemudian ada yang disebutkan, terkadang disebutkan musnadnya, terkadang dibuang musnadnya, begitu dan sebagainya. Kemudian ada at-taqdim wa ta'khir, kemudian ada al-qasar ya, uslubul qasar. Ya, ini bermakna at-takhsis. Ya, ini secara umum dulu ya, terkait dengan gambaran umum tentang kitab ini. Kemudian taksimul qasar bi'tibaril waqi' wa tahqiqihi, taksimuhu bi'tibaril al-maqsur ya, taksim bi'tibari halil mukhatab. Ya, ini pembagian-pembagiannya. Jadi sebenarnya ini memang manhajnya ya seperti yang disebutkan oleh Andre Gurupta, bahwasannya manhaj al-madrasi ya gitu ya. Jadi kitab buku pelajaran seperti itu ya, buku pelajaran, buku ajar. Nah, jadi ada beberapa pembagian-pembagian di sini, sama halnya yang disampaikan juga oleh As-Sakaki dalam kitabnya Miftahul Ulum, itu banyak pembagian-pembagian, kemudian nanti diikuti oleh ulama-ulama setelahnya ya, seperti misalnya Al-Qazwaini ya dalam kitabnya Talkhisul Miftah itu. Ya, kemudian kitab Talkhisul Miftah ini disyarah lagi ya, namanya kitabnya Syuruhut Talkhis, banyak yang mensyarah itu Talkhisul Miftah. Kemudian ini ada Al-Wasl wal Fasl ya, al-bab al-wasl wal fasl, dan kemudian yang terakhir itu al-ijaz wal itnab wal musawah. Nah, itu sebenarnya itu pembahasan pokok ya dalam ilmu ma'ani. Nah, kemudian ini kata Andre Gurupta wayalihi, di sini kalau nggak salah ya ada wayalihi di akhir dari kitab ini ya, di akhir kitab ini disebut katam juz'ul awal bihamdillah wa ilaihi juz'us tsani insyaallah. Jadi ini kitab ini baru juz awal ya, baru bagian awal dari ilmu balaghah, yaitu fannul ma'ani. Ya, ini yang disebutkan di awal dari kitab ini, bahwasanya Andre Gurupta membagi kitab ini menjadi 3 juz ya, 3 bagian, yaitu fi fannil ma'ani, fi fannil bayan, dan fi fannil badi. Kemudian di Fatihatul Kitab ini ditutup dengan doa wallaha as'alu an yafida bihin naf'a an-naf'al 'am kama as'aluhu ta'ala fid dunya wal akhirah husnal khitam. Nah, ini pembuka ya dari kitab Ahsanul Uslub Wassiyaga
li Ahu Andre Gurupta Al-Hajj Abdurrahman Abu Talib. Ya, jadi nanti akan kita sama-sama ya, sama-sama belajar ya, karena saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar di sini, belajar balaghah ya. Dengan apa yang sudah diwariskan oleh Andre Gurupta. Subhanallah ini ya. Baik. Kita masuk ke mukaddimah kitab ya. Sebelumnya itu, tapi di sini kan pesertanya ada beberapa, kita semua alumni pesantren saya kira pernah belajar ya, belajar balaghah. Nah, kalau kita lihat struktur dari ilmu lughah itu sendiri kan ada ilmu lughah an-nazari dengan ilmu lughah at-tatbiqi, ya, linguistik teoritik dengan linguistik terapan. Di linguistik teoritik itu kita belajar nahwu, sharaf, dilalah, dan apalagi balaghah, termasuk balaghah ini. Nah, itu termasuk bagian dari ilmu lughah an-nazari. Nah, kalau dilihat dari runtutan ketiga ilmu ini sebenarnya ya, nahwu, sharaf, balaghah, ya, kalau kita lihat sharaf itu dia fokus kepada kalimat, ya, fokus kepada kata, kajian kata, klaster kata. Nah, sedangkan kalau nahwu itu dia ke tarkib, ya, ke apa namanya, ke susunan, ya. Jadi seharusnya urutannya itu sharaf, nahwu, kemudian selanjutnya ini balaghah yang intens atau lebih fokus kepada makna. Nah, jadi kalau di nahwu kita belajar tarkibnya, ya, bagaimana susunan mubtada khobar, ya, fiil fa'il. Nah, kalau di balaghah itu nanti akan kita melihat maknanya, ya, perbedaan makna antara jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah, ya, seperti misalnya ketika saya mengatakan ana qara'tul kitab atau ana qara'tu hadzal kitab, dengan kalimat qara'tu hadzal kitab, itu beda makna, ya, ada perbedaan makna. Kalau di nahwu kita mengatakan ana itu mubtada, qara'tu itu jumlah fi'liyah, jumlah fi'il wa fa'il fi mahalli raf'in khabar gitu. Seperti itu kan kalau di nahwu. Nah, kemudian kalau di jumlah yang satunya lagi, qara'tul kitab, hanya terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul gitu. Nah, tetapi kalau dalam balaghah itu nanti akan kita lihat bagaimana perbedaan makna antara ana qara'tu hadzal kitab dengan qara'tu hadzal kitab. Kalau diterjemahkan sama ya. Sama artinya saya membaca kitab ini, tetapi dari segi penggunaan uslubnya itu berbeda makna. Ketika saya mengatakan ana qara'tu hadzal kitab, itu untuk menegaskan bahwa sayalah yang membaca kitab ini. Nah, gitu. Sayalah yang membaca kitab ini, di mana mukhatab itu, lawan bicara kita itu meragukan gitu. Bisa jadi meragukan antara saya atau orang lainnya yang membaca kitab ini, sehingga ketika saya mengatakan ana qara'tu hadzal kitab, itu penegasan, ya, penegasan bahwa sayalah yang membaca, bukan yang lain gitu. Nah, kalau qara'tu hadzal kitab, ya, tidak diawali dengan domir ana gitu, ya. Qara'tu juga menunjukkan saya membaca kitab ini gitu, tetapi ketika pemaknaannya beda gitu, pemaknaannya berbeda. Nah, jadi kalau qara'tu hadzal kitab itu hanya mukhatab ini meragukan misalnya apakah saya membaca ataukah misalnya melakukan yang lain, pekerjaan yang lain, sehingga saya menegaskan bahwa yang saya lakukan itu adalah pekerjaan membaca.
Nah, gitu pekerjaan membaca. Nah, kalau yang tadi anak qara'tu hadzal kitab, yang saya tegaskan itu adalah sayanya gitu, pelakunya. Nah, kalau yang qara'tu hadzal kitab itu adalah pekerjaannya. Ya mungkin saja mukhatab meragukan antara dua pekerjaan yang saya lakukan, yang sehingga saya harus menegaskan bahwasanya pekerjaan membaca itulah yang saya lakukan gitu. Nah, itulah balaghah. Nanti akan kita lihat bahwasanya ini kata Guru Ta fi muqaddimah tahtawi ala salasati asya min mabadi ilmi balaghah wa faslaini fi bayani kulli minal fasahati wal balaghah. Ya, jadi muqaddimah ini terdiri dari 3 hal, min mabadi ilmi balaghah, ya, prinsip dasar dalam ilmu balaghah, yaitu nanti ada ta'rifnya, ada maudu'nya, objeknya, ada pengertiannya, ada objek, kemudian ada faedahnya. Kita mempelajari ilmu balaghah, dan selanjutnya akan berbicara tentang fasahah dan balaghah. Kita masuk kepada takrif, ya, pengertian balaghah itu sendiri. Kita baca buku Andre Guruta ini mengatakan i'lam annal murad bi ilmil balaghati ma yashmulu al funun as-salasa allati hiya ilmul ma'ani wa ilmul bayan wa ilmul badi. Ya. Wa amma ta'rifuhu fahuwa ilmun yu'rafu bihi tarakibul kalam al-arabi min haitsu fasahatiha wa balaghatiha. Ya, jadi seperti yang disebutkan di Fatihatul Kitab, bahwasanya balaghah, ilmu balaghah ini mencakup 3 hal, ya, 3 ilmu ini, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Ya. Kemudian di sini dijelaskan takrif ilmu balaghah itu sendiri adalah ilmu yang dengan ilmu balaghah ini kita bisa mengenal, ya, tarakibul kalamil arabi, susunan kalimat-kalimat berbahasa Arab, min haitsu fasahatiha wa balaghatiha, ya, dari segi kefasihannya dan kebalagahannya. Nah, nanti akan kita lihat apa perbedaan fasahah dengan balaghah. Nah, kalau kita lihat fasahah itu dia kepada al-lafzi, kemudian balaghah itu kepada al-makna. Karena balaghah itu mutabaqatul kalam li muqtadal hal, ya, bagaimana menyesuaikan pembicaraan dengan situasi dan konteks di mana pembicaraan itu kita ucapkan gitu, ya, di mana kita berbicara. Nah, jadi kalau kita lihat dari pengertian balaghah secara secara etimologi atau secara lugawi, itu kan berasal dari kata balaghah gitu, ya. Balaghah bermakna wasalah, ya. Balaghah bermakna wasalah, sampai, ya. Kalau di dalam ma'ajim itu disebutkan misalnya balaghah ini misalnya ada kalimat tablughu syai', tablughu bisyai', yakni wasala ila muradihi. Nah, artinya dia sampai kepada maksudnya. Nah, terkadang juga disebut balaghar rajulu balaghatan, yakni bermakna ahsanat ta'bir anha. Ya, jadi artinya seseorang berbalaghah itu dia dapat mengungkapkan atau bertutur kata dengan baik dan bisa menyampaikan makna yang dikehendakinya kepada lawan bicaranya itu dengan baik, ya, dengan menyampaikan apa yang dikehendakinya, apa pikirannya dan perasaannya, ya, itu dengan baik. Nah, jadi kalau bisa dikatakan bahwasanya
balaghah itu menurut para ahli bahasa itu adalah perkataan yang baik lagi fasih gitu. Nah, kemudian diungkapkan sesuai dengan makna dan tujuan yang dikehendaki. Nah, itu. Jadi secara etimologi makna balaghah itu bermakna sampai. Nah, kalau kita hubungkan dengan makna secara istilahi atau terminologi ya, itu banyak sekali takrif kita bisa lihat ya dalam kitab-kitab balaghah ya. Kalau yang tadi disebutkan Andre Gurukta, huwa ilmun yu'rafu bihi tarakibul kalam al-arabi min haitsu fasahatiha wa balaghatiha. Nah, ini seperti juga yang saya ungkapkan di awal tadi, bahwasanya keterkaitan antara ilmu sharaf ya, nahwu dan balaghah ini itu dari kalau di nahwu itu hanya berbicara sampai pada tarkibul kalam, bagaimana menyusun kalimat ya. Tetapi di balaghah ini bagaimana kita bisa mengenal apakah ungkapan itu fasih atau balik gitu ya, apakah sesuai dengan situasi dan kondisi di mana pembicaraan itu disampaikan ya, dan menggunakan lafaz yang fasih gitu. Nah, ini jadi itu nanti yang akan kita lihat ya dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya terkait dengan ilmu balaghah ini. Nah, beberapa pengertian lain dalam kitab balaghah, misalnya yang dikemukakan oleh Al-Arabi ya, saya kutip dari kitab Dr. Abdul Azim Abdul Muti Arafah, musyrif saya S2, itu dikatakan di situ bahwa al-balaghah wal balaghah mahiyal balaghah itu al-ijaz fi ghairi ajzin wal itnab fi ghairi khatalin ya. Jadi balaghah itu bagaimana meringkas ya, tetapi bukan karena ketidaksanggupan ya kita meringkas, tapi memang muqtadal halnya, kondisinya menuntut kita untuk meringkas. Misalnya mukhatab kita ini orang yang alim gitu, tidak perlu kita menjelaskan panjang lebar karena jadi cukup dengan kata yang ringkas. Maka itu al-ijaz fi ghairi ajzin wal itnab fi ghairi khatalin ya, memanjang berpanjang lebar namun tidak disertai dengan kesalahan atau tidak disertai tidak membosankan gitu. Jadi ada tujuan di balik kita menjelaskan panjang lebar. Nah, itu jadi beda dengan itnab, itu nanti akan kita juga bahas ya. Itnab dengan tatwil itu beda ya. Kalau tatwil itu berpanjang lebar tapi entah tujuannya apa tidak jelas gitu. Tetapi kalau itnab itu ada tujuan yang jelas yang ingin disampaikan sehingga harus menjelaskan lebih jauh. Ya, nanti akan kita bahas di pembahasan tentang al-ijaz wal itnab wal musawah. Oke, baik. Jadi banyak ya pengertian balaghah dalam kitab-kitab balaghah kita dapatkan. Seperti misalnya kalau dalam ulama balaghah mutaakhirin itu diantaranya Al-Qazwaini. Ya, Al-Qazwaini tadi saya sebutkan Al-Khatib Al-Qazwaini, kitabnya Talkhisul Miftah ya. Ya, Talkhisul Miftah ataukah biasa disebut juga At-Talkhis fi Ulumil Balaghah, itu Al-Khatib Al-Qazwaini. Itu dia memberi batasan dan definisi balaghah, yaitu mutabaqatul kalam li muqtadal hal, yang tadi saya sebutkan bahwasanya bagaimana kesesuaian perkataan dengan situasi dan kondisi di mana perkataan tersebut diungkapkan ya, serta disertai dengan kalimat yang fasih ma'a fasahatihi
Ya, jadi mutabaqatul kalam li muqtadal hal ma'a fasahati. Nah, itu yang dikemukakan oleh Al-Qazwini dalam kitabnya At-Talkhis fi Ulumil Balaghah, atau ini adalah Talkhis Al-Miftah ya, yang dikarang oleh As-Sakaki ya, As-Sakaki. Jadi di kitab Al-Miftah itu, Al-Miftah di bagian Al-Qismus Salis min Kitabihi itu berbicara tentang ilmu ma'ani wal bayan wal badi. Nah, banyak pengertian ya tentang balaghah dikemukakan oleh al-ulama atau al-balaghiyin ya, seperti misalnya kalau yang kita kenal kitabnya juga ya, Al-Balaghatul Wadihah ya, Ali Al-Jarin dengan Mustafa Amin, yang dikarang oleh Ali Al-Jarin dan Mustafa Amin, itu mengatakan bahwa balaghah itu mengungkapkan makna yang estetik ya dengan jelas, mempergunakan ungkapan yang fasih, berpengaruh dalam jiwa, kemudian tetap menjaga relevansi setiap kalimatnya dengan tempat diucapkannya ungkapan itu, serta memperhatikan kecocokannya dengan pihak yang diajak bicara. Ya, jadi ini yang dikemukakan dalam kitab Al-Balaghah Al-Wadihah. Ya, ini kalau kitab Al-Balaghah Al-Wadihah itu juga merupakan kitab madrasi ya, buku ajar yang diajarkan di Al-Madaris As-Sanawiyah di Masar ya, di Madrasah Aliyah. Kalau di kita ya, kalau orang Arab menyebut Madrasah Sanawiyah, berarti di kita itu Madrasah Aliyah. Nah, jadi pada intinya ya, secara istilah ya, pengertian balaghah ini sejalan tadi dengan pengertian etimologinya, secara etimologi ya, secara lugawi ya, secara bahasa, bahwasanya dengan balaghah seorang pembicara ataukah penulis itu dapat sampai pada tujuan yang dikehendakinya ya, dalam menyampaikan gagasan-gagasannya sehingga dapat mempengaruhi pembaca dan atau pendengar gitu. Nah, jadi ini yang terkait dengan ta'rif fi ilmu balaghah. Kalau dilihat dari disebutkan di sini ya, bahwasanya balaghah ini terbagi kepada 3 ilmu ini, 3 funun ini, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Seperti saya ungkapkan di awal bahwa ini pembagian balaghah kepada 3 ilmu ini nanti muncul setelah setelah As-Sakaki ya, zaman As-Sakaki, yaitu pada sekitar abad ke-7 Hijriah ya, sekitar itu. Namun sebelumnya, sebelum ya, kalau kita menelusuri sejarah ya, sejarah pertumbuhan ilmu balaghah itu sejak abad ke-2 Hijriah ya, ataukah sebelum turunnya Al-Qur'an ya, kita melihat bagaimana orang Arab itu terkenal dengan kefasihannya ya dalam berbicara. Kita lihat beberapa munasabah atau beberapa kayak misalnya yang dilakukan di pasar Ukaz gitu ya, dalam perlombaan-perlombaan syair ya, karena saling memperlihatkan ya bagaimana kefasihannya dalam berbicara. Nah, itu sebenarnya munculnya balaghah, kemudian setelah turunnya Al-Qur'an itu terlebih lagi gitu ya. Setelah turunnya Al-Qur'an, karena ini orang Arab ya menganggap dirinya orang yang paling fasih ya dalam berbahasa, sehingga ketika turun Al-Qur'an mereka ditantang ya untuk
mendatangkan yang sama dengan Al-Quran, ya. Sehingga ini orang Arab ini mengatakan bahwa ibarat Rasulullah itu sahir gitu ya, dianggap sebagai tukang sihir dengan ayat-ayat Al-Qur'annya, ya. Padahal ini Al-Qur'an itu bukan juga syair gitu ya yang dilantunkan, ma huwa bisyair. Nah, jadi karena mereka tidak bisa mendatangkan yang sama dengan Al-Qur'an, sehingga salah satu kemukjizatan Al-Qur'an itu adalah dari segi balagahnya, ya, dari segi balagahnya. Ditegaskan dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Ya, itu mereka tidak akan mampu mendatangkan yang sama dengan Al-Qur'an. Nah, sehingga pada abad kedua Hijriah ini muncullah yang menjelaskan, menafsirkan Al-Qur'an dengan pendekatan-pendekatan kebahasaan, dengan pendekatan balaghah, ya. Ada Abu Ubaidah, ya, dalam kitabnya Majazul Quran, kemudian ada Ibnu Qutaibah, ya, kitab Takwil Mushkil Quran, ya, kemudian ada Al-Farra, ya, Ma'anil Quran, kemudian ada juga ini yang menjelaskan tentang Al-Bayan, ya, seperti Al-Jahiz, ya, dalam kitabnya Al-Bayan wa Tabyin. Nah, itu fase-fase awal pertumbuhan dan munculnya ilmu balaghah. Kemudian selanjutnya, ya, pada masa abad ke-4 Hijriah atau ke-5 Hijriah, ya, pada masa Abdul Qahir Al-Jurjani, kita kenal sebagai Imamul Balaghiyin, ya, imam ulama-ulama balaghah, ya. Kalau Abdul Al-Jurjani itu memisah antara ma'ani, bayan, dan badi, tetapi al-bayan huwal balaghah, seperti itu. Ya, dalam dua kitabnya yang masyhur, ya, dalam balaghah, yaitu kitab Dalailul Ijaz dengan Asrarul Balaghah. Nah, kalau di Dalailul Ijaz itu lebih banyak pembahasannya tentang ma'ani, meskipun ada juga di situ al-bayan, ya, ilmu bayan. Tapi tidak menyebutkan bahwasanya ini ilmu ma'ani, ini ilmu bayan gitu, tapi dia secara komprehensif, secara menyatu gitu, al-balaghah wal bayan, seperti itu. Jadi tidak dipisahkan. Nah, Abdul Qahir Al-Jurjani ini kemudian diikuti oleh selanjutnya ulama-ulama balaghah yang menafsirkan Al-Qur'an juga, seperti Az-Zamakhsyari, ya, dalam kitabnya Al-Kasyaf, ya. Al-Kasyaf dalam menafsirkan Al-Qur'an itu menggunakan pendekatan balaghah, ya. Dan selanjutnya nanti kita lihat pada masa As-Sakaki ini, ya, As-Sakaki dalam kitabnya Al-Miftah. Nah, itulah terbagi ilmu balaghah menjadi 3 ini, ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Nah, di situ kalau kita melihat secara historis, ya, sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu balaghah, itu kita bisa baca di kitabnya Syauqi Daif, ada Al-Balaghah Tatawwur wa Tarikh gitu. Nah, selanjutnya itu kita lihat beberapa kitab balaghah setelahnya, setelah Abdul Qahir Al-Jurjani, itu keseluruhannya membahas balaghah dengan tiga cabang ilmu ini, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Seperti yang saya sebutkan, di antaranya Al-Khatib Al-Qazwini, ya, mentalhis Al-Miftah itu, kemudian kitab Talhisul Miftah ini kemudian disyarah lagi, ya. Ada kitab Syuruh Talkhis, itu ada syarahnya Taftazani di situ. Kemudian ada Al-Mutawwal, macam-macamnya, ya, di kitab Syuruh Talkhis ini. Ya, itu terdiri dari 4 jilid. Kalau waktu S1 di Al-Azhar itu ini dijadikan muqarrar, ya, muqarrar
atau diktat kuliah dalam ilmu balaghah, syuruhut talkhis. Jadi juz 1 itu di tahun pertama, juz 2 itu di tahun kedua, juz 3 di tahun ketiga, dan juz 4 di tahun keempat. Ya, 4 tahun belajar balaghah. Jadi juz 1 itu berbicara tentang ma'ani juz pertama gitu. Ya, tentang isnad, ya. Isnad, al-isnad, ya, al-khabar wal insya, ya, seperti itu. Kemudian ahwalul isnad, ahwalul musnad ilai, ahwalul musnad. Nah, itu di juz pertama. Kemudian di juz kedua ya berbicara tentang ma'ani. Juz kedua yaitu yang tadi ada uslubul qasar, al-faslu wal wasl, kemudian ada al-ijaz wal itnab wal musawah. Nah, itu yang yang ada di juz kedua. Kemudian di juz ketiga tentang bayan, ya, tentang bayan itu kalau ilmu bayan berbicara tentang tasbih, ya, perumpamaan, uslub perumpamaan, ya. Kemudian majaz, ya, majaz itu ada isti'arah, ada majaz mursal, kemudian ada kinayah, dan selanjutnya di bab keempat itu berbicara tentang ilmu badi, ya, al-muhassinat al-lafziyah dengan al-muhassinat al-ma'nawiyah. Itu nanti kalau yang di kitab ini khusus ilmu ma'ani, ya, khusus ilmu ma'ani, insya Allah akan kita kaji bersama, belajar bersama, ya, terkait dengan ilmu ma'ani. Oke, saya kira itu ya sekilas tentang sejarah mungkin ya secara historis terkait dengan ilmu balaghah. Kemudian kita lihat di sini maudu'uhu, ya. Maudu'uhu objeknya, ya, objek kajiannya ilmu balaghah. Lamma kanatil fasahatu wal balaghah huma al-midar alladhi wudi'a li ajlihi ilmu balaghah asy-syamil al-funun ats-tsalasa sara mawdu'u hadzal fanni huwa at-tarkibul arabi min haitsu yufidul lafzu fasahatan wal makna balaghatan. Ya, jadi kalau dalam persoalan balaghah itu juga ada persoalan al-lafz wal makna, ya. Yang mana sih sebenarnya lafaz duluan atau makna duluan gitu. Nah, itu qadiyah al-lafz wal makna. Nah, jadi karena objek kajiannya ini adalah objek kajian balaghah ini adalah at-tarkibul arabi, ya. Jadi tentunya al-kalamul arabi, ya. Jadi apakah itu baik berupa syair, ya, atau prosa, ya, atau ayatul Qur'anil Karim, bahkan al-hadis an-nabawi asy-syarif, ya. Itu kita bisa mengkaji, ya, teks-teks itu dengan pendekatan balaghah. Nah, tetapi kalau Al-Qur'an itu sudah pasti tidak ada yang meragukan kefasihannya, ya. Begitu pula kebalaghaannya. Nah, sehingga yang kita ungkap di situ hanya bagaimana keindahan, ya, bahasa Al-Qur'an, ya. Bahasa Al-Qur'an seperti dikkatul ikhtiaril alfaz fil Qur'anil Karim, misalnya, ya, bagaimana Al-Qur'an memilih lafaz yang tepat untuk menggambarkan makna yang dikehendakinya. Salah satu contoh misalnya dalam taraduf, ya, dalam sinonim, kita kenal bahwasanya fa'ala dengan amilah itu adalah dua kata yang kalau kita anggap sama, ya, sinonim bersinonim, ya. Tetapi dalam Al-Qur'an itu tidak ada kata yang sinonim secara sempurna, ya. Tidak ada kata yang sama persis maknanya. Nah, sehingga kalau misalnya kata fa'ala dengan amila ini itu penempatannya sangat tepat, ya, dalam Al-Qur'an. Ketika misalnya Allah ingin menggambarkan bagaimana melakukan amal saleh itu, adalah sesuatu hal yang harus dilakukan secara kontinu, ya, untuk menjadikan kita orang yang tidak berada dalam kerugian. Misalnya dalam surah Al-Asr, ya, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat, ya. Nah, jadi di sini dalam ayat ini dia menggunakan kata amilah, ya. Artinya melakukan, ya, melaksanakan.
Fa'ala juga kan berarti mengerjakan atau melakukan gitu. Nah, tetapi di sini dalam ayat ini tidak mengatakan wa fa'alus sholihat. Kenapa? Karena penggunaan kata amila itu menunjukkan makna di mana pekerjaan itu dilakukan secara kontinu gitu, secara berkesinambungan. Sedangkan fa'ala itu tidak berkesinambungan, bisa jadi kita lakukan saat ini, besok-besok tidak gitu. Nah, jadi sehingga dalam ayat ini dikecualikanlah orang-orang yang beriman, illalladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang melakukan perbuatan baik gitu, melaksanakan amal soleh ya, melaksanakan amal soleh. Nah, sehingga kalau pekerjaan seseorang itu tidak dikatakan fa'il ya, tetapi amil ya. Dia bekerja di mana gitu, itu dikatakan amilah, karena itu adalah sesuatu hal yang sudah misalnya tetap dilakukan gitu, continue untuk dilakukan. Nah, beda halnya dengan kata fa'ala. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an sangat tepat ya dalam memilih kata-kata. Kita bisa melihat beberapa ya susunan kalimat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bagaimana kemukjizatan Al-Qur'an itu dari segi kebalagaannya. Itu salah satu contoh ya. Nah, mungkin nanti akan kita lihat beberapa ayat yang lain ya terkait dengan kajian balaghah ini. Jadi maudu'nya, objeknya itu ya at-tarkibul arabi ya, karena Al-Qur'an juga inna anzalnahu bilisanin arabiyyin ya. Jadi diturunkan dengan berbahasa Arab, maka itu menjadi objek kajiannya juga ya dalam balaghah. Min haitsu yufidu lafzu fasahatan wal makna balaghatan. Nah, jadi kalau kayak misalnya syair ya, akan kita lihat apakah lafaz yang digunakan itu fasih dan makna yang diungkapkan itu sudah balik gitu. Ya, makna yang disampaikan itu apakah sudah mutabaqatul kalam li muqtadal hal, sudah sesuaikah dengan kondisinya atau tidak gitu. Nah, itu secara balaghah. Maka nanti akan dibahas al-fasahah dengan al-balaghah di halaman selanjutnya. Nah, gitu. Jadi ini ya maudu'nya, objeknya dari ilmu balaghah itu sendiri, yaitu at-tarkib al-arabi ya, haitsu yufidul lafzu fasahatan wal makna balaghatan ya. Ini nanti akan dibahas tersendiri yang mana itu fasahatul kalimah, yang seperti apa kalimat yang fasih, seperti apa yang kalam fasih, seperti apa kalam balik ya, seperti apa mutakallim balik itu. Nah, itu nanti akan dibahas pada halaman-halaman selanjutnya ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita lihat ya faidahnya ya. Kita baca satu halaman aja malam ini insyaallah. Faidah dari ilmu balaghah itu al-ihtiraz anil khata'i fi ta'diyatil makna al-murad. Ya. Bagaimana dengan balaghah itu kita terhindar dari kesalahannya dalam menyampaikan makna yang dikehendaki, yang diinginkan. Begitu pula wa tamyizul fasih wa ghairihi minal alfaz. Bagaimana kita bisa membedakan lafaz-lafaz yang fasih dan yang tidak fasih ya. Wa taisiri fahmil khitab wa insya'il jawab ya. Bagaimana dengan balaghah itu memudahkan kita memahami ya ungkapan-ungkapan, dan bagaimana juga kita membalas ya, atau insya'ul jawab. Misalnya ketika ada orang berbicara dengan kita, kemudian kita juga menjawabnya. Nah, itu dengan balaghah kita bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan pembicaraan dengan situasi dan kondisi yang ada ya dalam pembicaraan itu.
Nah, jadi itu ya faedahnya. Jadi kalau kita lihat dari pengertian balaga tadi, dari objek, kemudian faedahnya ini secara umum balaga itu bisa memberi petunjuk kepada pembicara ataukah penulis agar menggunakan bahasa secara efektif gitu, sehingga dapat memberi pengaruh kepada pendengar atau pembaca terhadap alur pikiran atau gagasan yang ingin disampaikan. Nah, ini beberapa yang saya sampaikan ini juga itu ada saya tulis dalam kitab dalam buku berbahasa Indonesia yang diterbitkan oleh kampus ya, cetakan kampus UIN Alauddin, itu judulnya Al-Balagha Al-Arabiyah, itu tahun 2013. Nah, ini judulnya Al-Balagha Al-Arabiyah, studi ilmu ma'ani dalam menyingkap pesan ilahi, ini yang kitabnya ya. Nah, jadi kita lihat bahwasanya balagha ini bisa juga berfungsi sebagai metode yang mendasari kegiatan yang bertujuan untuk penghayatan balagha ya, ataukah mengapresiasi teks-teks bernilai balaghi dan ataukah sastrawi ya, khususnya Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Jadi dengan balaghah kita bisa menyelami ya keindahan makna yang ingin diungkapkan oleh Al-Qur'an. Nah, itu fungsi dari atau faedah dari mempelajari balaghah. Seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang kurang jelas mungkin yang saya sampaikan, disilahkan. Atau saya kembalikan ke moderator ya. Ya, silahkan. Tidak keluar suaranya Dek Rahmi ya. Mungkin ininya headsetnya kali yang enggak ini. Masya Allah, demikianlah tadi penyampaian yang disampaikan oleh Kanda Al-Ustadzah Dr. Hania Mukhtar, LC MA. Beliau menjelaskan secara rinci mulai dari pengertian balaghah, dari kitab-kitab sumber-sumbernya dari kitab mana, pengarang kitab-kitabnya. Masya Allah, luar biasa sekali. Luar biasa sekali penyampaian beliau. Dilanjut dari abad kedua Hijriah itu sejarah munculnya balaghah, sejarah munculnya balaghah. Terus beliau juga membahas tentang objek balaghah, bagaimana Al-Quran itu memilih lafaz yang tepat, terus faedah-faedahnya. Sungguh luar biasa sekali penyampaian beliau, karena beliau memang ahlinya di bidang balaghah, Masya Allah. Namun tidak menutup kemungkinan di antara para zumiyin atau zumiyat mungkin ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas. Kami persilahkan untuk bertanya. Sebagai langkah awal bisa juga sebelum teman-teman masuk bertanya. Rahmi,
Paham ya? Ya, tafadhal Ustaz, tafadhal. Kalau membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami sembah, kepadamu lah kami minta pertolongan. Jadi pemahaman awal saja itu kalau terjemahannya beribadah dulu, baru berdoa. Kewajiban dulu, baru menuntut hak. Nah, kalau sisi balaganya, kalau mengatakan na'budu dengan nasta'inuka, apa bedanya di situ? Ya, demikian. Masya Allah, tafadhal. Al-Ustazah Dr. Hania. Ya, baik. Jadi itu nanti akan kita bahas di uslubul qasar ya. Nanti ada dalam uslubul qasar, tapi tidak apa-apa. Kita bahas di sini. Ya, jadi kan tadi memang kan maudhu dari ilmu balaghah itu at-tarkibul arabi ya. Nah, seperti misalnya dalam tarkib iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan secara nahwu iyyaka itu adalah maf'ul bih muqaddam ya. Maf'ulun bihi muqaddam, objek yang didahulukan. Kemudian setelah itu na'budu adalah fi'il wa fa'il ya, fi'il wa fa'il. Nah, pada dasarnya dalam uslub kan atau tarkib yang biasa. Tarkib yang biasa itu fiil, fa'il, maf'ul gitu. Ya, fiil, pelaku, kemudian objek ya. Ya, seperti itu dalam tarkib yang biasanya. Tetapi di sini ada mendahulukan ya. Mendahulukan objek daripada fiil dan fa'ilnya. Takdim mahakkuhu at-ta'khir ya, mendahulukan yang seharusnya di belakang ya. Jadi pada dasarnya seharusnya itu mengatakan na'buduka wa nasta'inuka, akan tetapi dalam surah Al-Fatihah ini begitu makna yang ingin diungkapkan itu, kalau seandainya mengatakan na'buduka wa nasta'inuka itu maknanya hanya sekedar isbat ya, isbat, mengisbatkan al-ibadah kepada Allah gitu. Saya menyembahmu ya Allah gitu, tetapi tidak menafikan menyembah selain Allah gitu. Nah, itu makna na'buduka. Jadi bisa jadi ada penyembah selain Allah. Nah, beda halnya ketika iyyaka na'budu, didahulukan maf'ulun bihnya ya. Jadi kan ka-nya tadi itu na'buduka, ka-nya itu dipisah, dibawa ke depan. Ka. Tapi tidak boleh ka itu berdiri sendiri, harus ditambah dengan iya karena dia namanya damir munfasil ya. Damir munfasil. Jadi kalau damir munfasil dia sudah munfasil, bukan tidak muttasil lagi ya, tidak bersambungan lagi dengan fiilnya, maka harus ditambah iya gitu. Harus ditambah iya, iyaka. Nah, jadi ketika dibawa ke depan ya, maf'ulun bihnya dibawa ke depan, di situ ada dua makna. Ada makna isbat, ada makna nafi. Ada makna isbat, ada nafi. Jadi mengisbatkan al-ibadah lillahi wa nafil ibadah li ghairillah. Ya, jadi itu makna uslubul qasar ya, uslubul qasar. Jadi ada makna takhsis ya, ada makna pengkhususan. Jadi makna takhsis itu artinya an-nafyu wal isbat ma'an ya. Jadi isbat wan nafyu ma'an. Jadi diisbatkan atau ditetapkan. Kita menetapkan atau apa istilahnya ya? Mengakui ya bahwasanya hanya kepada Allah kita menyembah dan menafikan ya ibadah itu kepada selain Allah gitu. Nah, itu makna makna al-qasar ya, makna uslubul qasar. Jadi ada makna isbatul ibadah lillahi ta'ala, menegaskan ibadah itu kepada Allah, dan wa nafyul ibadah li ghairillah, dan menafikan ibadah itu kepada selain Allah. Sama juga tadi iyyaka nasta'in ya, wa iyyaka nasta'in. Nah, begitu pula tadi kalau misalnya
tarkib iyyaka na'budu didahulukan daripada iyyaka nasta'in, bisa saja tadi sesuai dengan makna yang mungkin dikemukakan tadi oleh Ustadz Andi Muhammad Akmal, bahwa al-ibadah muqaddam alal isti'anah gitu. Jadi kita harus melakukan dulu kewajiban baru menuntut hak, ya, seperti itu, baru meminta pertolongan kepada Allah. Jangan hanya mengangkat tangan untuk berdoa tetapi tidak melaksanakan perintah Allah gitu. Nah, ini saya kira seperti itu ya, mungkin sedikit jawaban saya ya terkait dengan uslub iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ada chat yang masuk. Ya, saya lihat ini Ustaz. ada chat yang masuk, Ustazah. Pak Dokter, ada pertanyaan. Tapi Kanda Ustazah, Saya mau jika bertanya. Tunggu dulu Ustaz, saya ini baca dulu, ada juga pertanyaan masuk di chat. Jika boleh dipaparkan secara umum dasar pembagian atau perbedaan antara ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi terkait dengan dua objek kajian pokok ilmu balaghah, lafaz yang fasih dan makna yang baligh. Oke, baik. Fasaha dengan balaghah sebenarnya kita belum baca ya. Di insya Allah nanti pertemuan selanjutnya tentang al-fasaha wal balaghah ini banyak halaman ya setelah ini. Oke, baik, untuk ilmu ma'ani ya. Ilmu ma'ani wal bayan wal badi. Secara umum ya, mungkin saya gambarkan bahwasanya ilmu ma'ani itu dia fokus kepada makna dari tarkib al-kalam itu sendiri ya. Dari segi kalau pokok bahasannya ya, ilmu ma'ani seperti tadi yang sudah saya sebutkan bahwa pokok bahasannya itu adalah terkait dengan isnad ya, isnad khabari dengan isnad insya'i, kemudian al-qasar, al-fasl wal wasl dengan ijaz wal itnab wal musawah. Nah, itu objek kajian dari atau pembahasan dari kajian ilmu ma'ani. Nah, kalau dari segi isnad khabari dengan isnad insya'i ya, secara makna misalnya gitu, di isnad khabari itu nanti akan kita bahas tentang ilqaul khabar ya, menyampaikan khabar ya. Dalam menyampaikan khabar itu ada 3 tingkatan ya. Ada namanya tingkatan ibtidai ya, ada ibtidai, kemudian ada tolabi, ada inkari. Maksudnya begini, kenapa? Karena berita itu ada tergantung siapa yang kita ajak bicara gitu ya. Kalau misalnya orang yang kita sampaikan berita itu meragukan pembicaraan kita atau penyampaian kita, maka kita harus menggunakan satu taukid ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, kita sampaikan kepada orang yang tidak mengingkari adanya bahwasanya hamdalah itu memang khusus untuk Allah gitu. Nah, tetapi ketika mukhatab kita atau lawan bicara kita itu orang yang ragu ya bahwasanya hamdalah itu untuk Allah, maka bisa saja dia mengatakan innal hamdalillah gitu. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi maka kalau ini kita harus menyesuaikan. Nah, itulah balaghah makna gitu. Mutabaqatul kalam min muqtadal hal, itu dari segi ma'ani. Nah, kemudian dari segi fasahahnya ya tentunya kalau fasahah dari segi lafaz itu dia tidak lafaz yang kita gunakan itu ada nanti
persyaratan-persyaratannya ya, sehingga kalimat itu dikatakan fasihah ya, bahwasanya kalimat itu dia tidak susah untuk diucapkan ya. Kata yang kita sampaikan itu tidak susah untuk diucapkan, tidak berat di lidah gitu, karena ada beberapa kata misalnya dalam syair itu ada mustansyirat gitu ya, itu kan dianggap bahwasanya kalimatnya itu atau kata itu tidak fasih gitu. Kenapa? Karena dia sakil ala lisan, berat di lidah ya, berat di lidah karena berdekatan huruf-huruf yang dekat mahrajnya gitu. Nah, jadi itu tidak fasih. Nah, itu di ma'ani. Jadi dari segi pembahasan ma'ani itu ya itu tadi dari segi isnad ya, isnad khabari, isnad insya'i. Nah, kemudian dari segi balagah juga, misalnya kalau di ma'ani itu di insya'i misalnya al-amr ya, al-amru ataukah anida gitu ya. Nida itu adalah memanggil ya, memanggil. Nah, kalau kita lihat misalnya uslub Al-Qur'an dalam nida itu, nida urrob khususnya dalam Al-Qur'an itu tidak tidak menggunakan harfu ya. Kita lihat misalnya Robbana atina fid dunya hasanah ya. Itu tidak mengatakan ya Robbana ya. Tidak menggunakan harfu nida ya, secara makna, secara balaghah ini karena ingin menunjukkan kedekatan hamba dengan Tuhannya. Ya, ketika berdoa kita tidak perlu menggunakan harfu nida gitu. Karena untuk menunjukkan kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan semua uslub doa dalam Al-Qur'an itu tidak diawali dengan harfu nida. Ya, tidak diawali harfu nida meskipun dia munada di situ kan karena dibaca Robbana ya. Jadi kalau munada itu dia mansub ya, mansub kalau dia murakkab ya, murakkab. Jadi dibaca Robbana ya, bukan Robbuna ya. Ya, kalau Rabbuna berarti bukan munada ya, bukan diseru gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini dari segi lafaz ya, dari segi makna ya, dari segi makna atau dari segi balaga. Jadi dari segi balaga itu likulli maqam maqal. Ya, setiap situasi dan kondisi ada pembicaraannya gitu. Itu mustalah ma'ruf ya, fil balaghah likulli maqamin maqal gitu. Jadi ada agrat, ada makna, ada tujuan yang ingin disampaikan di balik sebuah ungkapan ya. Ya, ini dari segi ilmu ma'ani. Nah, kemudian dari segi ilmu bayan ya. Nah, kalau ilmu bayan itu kan pokok pembahasannya adalah bagaimana mengungkapkan makna dengan berbagai macam uslub ya, dengan berbagai macam uslub penggambaran gitu, taswir ya. Misalnya ya, kita ingin menggambarkan Sepertinya ada masalah di jaringannya, Ustazah.
Ya, sambil menunggu pematerinya Ustazah Dr. Hania masuk lagi di ruang Zoom. KBK silahkan dilanjut. Mikrofonnya Kak Ndain. Sampai dokter mikrofon tak. Mikrofon tak. Oke, Bayan tadi ya? Iya, tadi membahas tentang ilmu bayan, mengungkapkan sesuatu dengan bermacam-macam uslub. Nah, jadi misalnya kita ingin mengungkapkan kedermawanan seseorang, kita bisa menggunakan uslub tasbih, ya. Uslub tasbih bisa juga dengan majaz, ya, bisa juga dengan kinayah. Nah, kalau misalnya tasbih kita mengatakan huwa kalbahri, ya, huwa kalbahri fil judi. Nah, itu perumpamaan. Dia ibarat laut, ya, dalam kedermawanan. Nah, ini ungkapan tasbih. Nah, jadi secara lafaz kalimat yang kita pilih itu adalah kalimat yang fasih. Nah, kemudian secara makna, ya, itu ada memilih kata al-bahar, ya. Kenapa? Karena ini menggambarkan bagaimana al-bahar itu memberikan seluruh isinya itu kepada orang yang baik pada nelayan atau apa, itu kan gambaran orang yang gambaran orang yang pemurah gitu ya, yang memberikan apa saja dengan gratis gitu ya, seperti itu. Jadi itu secara tasbih. Nah, kemudian kalau majaz, kita bisa misalnya mengatakan, menggambarkannya dengan menggunakan isti'arah, ya. Isti'arah meminjam, ya, artinya dibuang musyabahnya. Nah, bahar di situ. Nah, maka di situ bahar menunjukkan makna makna orang yang dermawan, ya, seperti itu. Nah, kemudian bisa juga diungkapkan dengan kinayah, ya. Kinayah itu bedanya dengan majaz. Kalau majaz dia tidak bisa kita ke makna hakikinya secara hakikat, ya. Tetapi kalau kinayah itu bisa dimaknai secara hakiki dan bisa juga dia sebagai dalil terhadap makna yang dikehendaki. Contoh misalnya kalau ingin menggambarkan kedermawanan seseorang, kita bisa mengatakan huwa katsirur ramad gitu. Dia itu banyak bekas pembakaran api di rumahnya gitu. Itu ungkapan yang menunjukkan bahwasannya kalau banyak pembakaran api gitu ya di dapur maksudnya, ya. Nah, itu berarti dia banyak tamu. Nah, kalau banyak tamu berarti dia dermawan. Nah, itu uslub kinayah, ya, uslub kinayah. Jadi itu terkait dengan bayan. Jadi dalam bayan itu penjelasannya pembahasannya tentang tasbih, ya. Jadi macam-macam penggambaran yang kita lakukan atau yang kita ungkapkan dalam menggambarkan sesuatu, ya. Jadi
orang seakan berhayal gitu, berhayal. Ya, ada unsur takhyil di dalam ilmu bayan. Ya, sehingga dalam pemaknaannya itu lebih kuat karena ada penyerupaannya misalnya seperti itu. Nah, ini beda kalau kita langsung mengatakan dia itu orang dermawan gitu. Misalnya huwa jawad, beda rasanya gitu. Kalau kita langsung secara hakikat, kemudian secara majazi ya atau secara tashbih, ya uslub tashbih itu mengungkapkannya. Sementara kalau ilmu badi ya itu dia adalah kajiannya tentang muhassinat lafziyah dengan muhassinat maknawiyah. Ya, muhassinat lafziyah itu kita bisa lihat di seperti misalnya saja ya, jinas ya, itu gambaran terkait dengan ilmu badi. Nah, kalau jinas contoh misalnya ya, jinas itu mengungkapkan kata yang sama bentuknya tetapi beda makna ya. Contoh misalnya dalam Al-Qur'an yauma taqumus sa'a yuqsimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'ah. Nah, gitu. Jadi ada dua kata sa'ah di situ yang berulang, yang sama persis modelnya tetapi berbeda makna ya, berbeda makna. Jadi muhassinat ini memperindah kalimat ya, seperti juga yang digunakan oleh Andre Gurutta. Nah, itu tadi dikatakan li al-muallim al-ifadah walitulab al-istifada. Itu saja itu ya, saja namanya. Nah, kalau yang ini tadi yang saya contohkan itu jinas, itu dua kata atau lebih yang sama modelnya, sama bentuknya, tetapi maknanya berbeda ya, makna berbeda. Jadi tadi yauma taqumus sa'a yuqsimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'ah. Ya, jadi as-sa'al ula bimakna yaumul qiyamah. Sementara as-sa'ah tsaniyah bimakna al-zaman ya, waktu sa'ah jam gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu dari segi makna dia memperhalus pembicaraan dan bagaimana memperindah ya pembicaraan, dan itu tentunya sesuai dengan mutabaqatul kalam li muqtadal hal ma'a fasahati. Itu intinya ya dalam balaghah, bagaimana menyesuaikan pembicaraan dengan situasi dan kondisi di mana pembicaraan itu diungkapkan gitu. Saya kira itu sedikit ya dari saya ya. Mungkin dengan keterbatasan ya jawaban dari saya. Bisa satu lagi Kak, kami persilakan kepada ini Ustaz Zulkifli. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak kepada host dan teman-teman, pada Ustaz Pak Dr. Randi Akmal dan Ustazah Dr. Ania. Saya dapat info ini tadi sore ketika buka grup di grup DDI, alumni DDI Patojo. Jadi saya dapat ini. Kebetulan juga saya lagi buka-buka tadi buku tentang Jauharul Maknun. Jadi 2-3 hari lalu itu diminta oleh mahasiswa mengajar kembali bahasa Arab. Cuma saya pikir-pikir, wah kalau sudah nahwu Arab, nanti ujung-ujungnya dia minta saya ngajarkan mereka balaghah secara di ekstra kelas lepas dari perkuliahan. Jadi saya buka-buka kembali Jauharul Maknun, dan saya baca di WA Bu Dokter sendiri yang kirim di grup. Jadi saya ini ikuti. Jadi malam biasanya kalau hujan-hujan begini enaknya makan pisang goreng, cuma malam ini ngaji balaghah. Ya, hujan-hujan.
Jadi baik, jadi pertanyaan saya sebenarnya yang pertama dulu, saya mau minta nanti panitia untuk mengirimkan di grup apakah di jadwalnya malam-malam apa saja kita ngaji ini, karena saya agak semangat ngikuti ini. Ya. Yang kedua pertanyaan, kenapa sih ilmu balaghah itu selalu lebih umumnya ditulis dalam bentuk syair? Seperti Jauharul Maknun, apalagi Balaghatul Wadi dan seterusnya, itu buku-bukunya itu ditulis dalam bentuk syair. Nah, ketika kita mau pelajari sendiri, misalnya sudah diterjemahkan, itu sudah diterjemahkan sendiri, tambah bingung kita membacanya, Bu Dokter. Bagaimana? Apa sih kira-kira jawabannya para ulama-ulama ahli-ahli bahasa ini? Memang sengaja menulis ilmu balaghah itu lebih umum menggunakan bahasa syair. Apakah karena terpengaruh karena kedalaman keilmuan mereka tentang bahasa Arab atau bagaimana? Ya itu pertanyaan saya, Bu Dokter. Terima kasih. Langsung ya, Darahmi. Ya, baik ya. Oke, mungkin saya perluskan dulu. Kalau Al-Balaghatul Wadihah itu dia tidak berbentuk nuzum ya. Al-Balaghatul Wadihah itu memang banyak contoh-contoh syairnya gitu. Ya, jadi kajian balaghahnya banyak menggunakan contoh-contoh syair. Nah, tetapi dia tidak berbentuk nuzum. Beda memang kalau Jauharul Maknun ya. Dia menggunakan nuzum, syair-syair. Nah, ada anggapan bahwasanya kalau orang dulu itu menulis ilmu dengan nuzum itu lebih ringkas ya, lebih ringkas dan lebih sekalian untuk ini ya mungkin untuk melatih insya atau insyadus syairnya gitu. Nah, jadi kalau menurut saya ya itu mungkin ini aja lebih kalau orang dulu ya lebih suka gitu dengan syair-syair. Kalau misalnya kan bernyanyi itu lebih lebih semangat atau lebih apa gitu. Nah, meskipun dari kita sendiri ya itu harus membutuhkan untuk saat ini kita membutuhkan syarah ya, syarah dari syair-syair itu sendiri ya. Makanya kalau untuk taklim ya atau buku daras sih atau buku ajar, itu mungkin bisa disusun lagi lebih model model buku ajar gitu ya, model buku ajar yang memberikan penjelasan ya terkait dengan itu. Nah, tapi kalaupun misalnya kita ingin mengkaji kitab-kitab klasik ya, kitab-kitab klasik itu tetap bisa gitu ya dengan syarah-syarahnya. Dengan syarah-syarahnya yang yang bisa memudahkan kita untuk memahami apa yang ada dalam nuzum atau syair itu ya, karena kayak misalnya nahu juga itu kan ada yang nuzum ya, Alfiyah Ibn Malik misalnya, kemudian ada Imriti ya, itu juga menggunakan nuzum ya. Memang banyak ya beberapa. Andre Guruta juga menyusun usul fikih dengan nuzum gitu ya, dengan model nuzum ya. Jadi mungkin memang ada pertimbangan orang dulu ya dengan menyusun ilmu menjelaskan ilmu itu dengan menggunakan metode nuzum ini ya. Meskipun kalau kita saat ini merasa sulit untuk memahami, tetapi mungkin dengan bantuan syarah-syarahnya itu bisa kita memahami kitab-kitab itu yang menggunakan metode nuzum ya dalam menyusun ilmunya. Itu sedikit jawaban saya mungkin Pak Zulkifli ya. Ya, kalau tidak memuaskan bisa. Terima kasih, Bu.
Terima kasih. Ya. Ya, nanti infonya Bu ya kalau ada lagi ini pengajian lagi. Ya, insya Allah kajian Ya, kita insya ini Allah. bulanan ya, Dedek ya berat ya. Iya, insya Allah Kak bulan. Insya Allah. Oh, bulanan Bu. Insya Allah bulanan ya, kita bulanan karena nggak bisa mingguan juga. Ya, terima kasih Bu. Dari waktunya ini tanda dokter. Kita mengkaji bukunya Andre Guruta ini ya, Ahsanul Uslub Wasiyaga. Ya. Fifanil Fasahati wal Balaga. Ya, insya Allah saya sudah ini untuk kayaknya mau print besok ini Bu Dokter. Iya. Dikirim. Oke, baik. Masih ada lagi, Dek Rami? Ya, Mas. Tadi saya masih ada tadi yang chat, Kak. Wah, sampai jam berapa kita ini dulu? Sudah Ini kayak yang terakhir, ya? Iya. Biasanya Tadi 1 jam aja. Iya, sudah masuk chatnya dari tadi, Kak. Oh gitu. Iya. Saya lihat ya. Iya. Ilmu mantik dan retorika, di mana keterkaitannya dengan ilmu balaghah. Ya. Oh, ya. Iya. Ini saja, ringkas saja, insya Allah. Oke, baik. Ilmu mantik dengan balaghah ya. Kalau ilmu mantik juga diartikan retorika, ilmu balaghah juga terkadang juga diartikan retorika ya. Nah, tetapi kalau ilmu mantik itu berhubungan dengan apa istilahnya itu? Ada muqaddimah sughra, muqaddimah kubra ya, seperti itu kalau mantik ya. Saya sudah lupa juga belajar mantik itu waktu di apa? Waktu di Mangkoso ya, belajar mantik. Karena ini mantik ini kan maddah di Usuluddin ya, sementara di waktu kuliah sudah tidak belajar lagi ilmu mantik ya, belajar ilmu mantik itu waktu di pondok aja. Nah jadi kalau ini ada mantik itu dia ada apa istilahnya dalam bahasa Indonesia ya, ada premis mayor, premis minor gitu ya, seperti itu kalau tidak salah. Kemudian ada natijah ya, kalau misalnya premis minornya saya lupa lah ya, tapi yang jelas ini ilmu mantik itu dengan balaghah jelas mungkin pasti ada lah istilahnya hubungannya, cuma kalau di balaghah itu kita lebih kepada bagaimana mutabaqatul kalam li muqtadal hal, sementara kalau di mantik itu dia berpikir logika gitu. Nah, seperti itu. Saya kira itu ya, mungkin yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan mantik balaghah ini. Ya secara logis ya, jadi pemikiran logis itu kalau dalam ilmu mantik, sementara di balaghah itu bagaimana kita mengungkap makna di balik sebuah teks gitu. Nah, syukran Kak atas segala apa yang telah disampaikan pada malam ini. Dan saya selaku moderator terkait apa yang disampaikan oleh Ustazah Doktora tadi, dari pengertian balaghah, bahwa balaghah, ilmu balaghah itu mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Bagaimana bagaimana apa yang diucapkan itu, apa yang disampaikan itu sesuai dengan situasi, terus bagaimana meringkas penyampaian kita, bukan berarti karena tidak bisa berpanjang lebar ya, tapi sesuai dengan bagaimana supaya apa yang disampaikan kepada si pembawa berita ini, si pembicara, sampai dapat diterima oleh si penerima berita, dapat ya. Ya. Terus objeknya itu, objek dari ilmu balaghah
tarkibul arabi min haitsu yufidul lafzi fasaha wal ma'na al balagha. Bagaimana susunan katanya, susunan bahasanya. Ya, dan memilih lafaz yang tepat. Terusnya terhindar faedah dalam belajar ilmu balaghah ini, ya, bagaimana supaya kita terhindar dari kesalahan dalam menyampaikan sesuatu dan membedakan kefasihan bahasa, terus memberikan pengaruh kepada si pendengar dan paham dari apa yang kita sampaikan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, semacam talhisan ya. Masih banyak yang beliau sampaikan tadi, saya catat-catat. Ya, selanjutnya saya selaku ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktunya Doktora dalam bergabung di pengajian ini, memberikan kajian balaghah. Saya serahkan kepada host. Baik, terima kasih Ustazah Ramia, Ustazah Hania atas pemaparan yang luar biasa pada hari ini, pembuka pengajian balaghah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan jadwalkan kembali. Mohon informasi waktu saja, Kak. Kita umumkan lagi. Ya, insyaallah. Ya. Alhamdulillah ini tadi saya sempat sebenarnya enggak enak badan gitu. Oh. Nah, tapi alhamdulillah setelah baca Al-Fatihah kayaknya alhamdulillah Masuk enak. sekali ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Kak Akmal minta mohon doa kan, silakan. Doa penutup. Suaranya enggak keluar, Kak. Tidak keluar suaranya, Kak. Mikrofonnya, Ustaz. Benar-benar. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a mala'un fa yad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa ajabahullah. Apabila satu majelis ada yang berdoa, ada yang mengaminkan, maka Allah akan mengabulkan doanya. Kita Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik ya zal jalali wal ikram. Allah ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da farqan ma'suma. Allahumma la tada fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta. Amin. La syafaita. Amin. Wa qad dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya qadil hajat. Amin. Ala zikrik wa ibadatik. Subhanallah wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhirlah seluruh rangkaian pengajian kita pada malam ini. Insyaallah jadwal berikutnya akan kami umumkan melalui media WhatsApp, Facebook, di grup-grup. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.